Session kedua ini saya akan bahas tentang lebih lagi di kitab Wahyu dikatakan pernah Tuhan sendiri menegur gereja Efesus karena meninggalkan kasih mula-mula itu. Ya, saya ingin lebih membedah lagi bicara tentang otopsi dari kematian sebuah cinta. Saudara tentunya masih ingat tentang sirkus Hollywood yang mungkin persidangannya cukup lama, setahun lebih. Mereka nikah cuma 2 tahun antara Amber dan Johnny Depp. Di mana dikatakan begini, message daripada Johnny Depp adalah begini, the worst prison in the world is a home without peace. Be careful who you marry or fall in love with. Ya, jelas sekali bahwa kedua, terutama Johnny Depp menghabiskan waktunya di persidangan dan macam-macam lah ya, dikatakan bahwa ini sirkus. Dan yang paling akhir saya dengar 2 minggu lalu adalah Nicole Kidman ya, yang cerai dari Keith Urban. Ya, Nicole Kidman menceraikan Keith Urban ini, dan ada beberapa informasi yang saya gali bahwa Keith Urban ini sangat kesepian sekali karena memang 2 profesi yang sangat berbeda sekali. Ya, ini penting untuk saudara ketahui juga ya, profesi itu bisa mempengaruhi ya kebahagiaan daripada rumah tangga saudara. Berbahagialah Anda yang masih menjadi housewife saat ini. Ya, sebab saudara akan lebih mudah untuk bisa memelihara rumah tangga saudara. Ya, karena nanti saudara akan tahu persis kadang-kadang yang membunuh pernikahan, yang membunuh cinta itu adalah kesempatan di mana kedua-duanya itu memiliki pemasukan yang memungkinkan mereka untuk hidup ya independen. Saya balik kepada otopsi ini. Dia dikatakan begini, when do an autopsy happen? Ya, saudara akan ketahui bahwa otopsi ini tidak akan terjadi kalau tidak ada kematian. Justru otopsi ini ya akan dilakukan untuk mengetahui apa yang menyebabkan kasih itu mati, ataupun apa yang menyebabkan kematian itu terjadi. Kadang-kadang kita cuma ngomong, oh itu serangan jantung, padahal bisa yang lainnya. In the same way, when love dies in a marriage, it doesn't usually happen overnight. There are causes we must examine. Ya, istilahnya kita harus selidiki kenapa saudara hari ini pun saudara masih bersama-sama dengan pasangan hidup saudara yang 25 tahun mungkin hari ini sudah menikah. Tetapi kasihnya sudah tidak berkobar-kobar lagi. Bahkan saudara kadang-kadang berfantasi dengan pasangan orang lain dan lain sebagainya. Itu bahaya sekali. Sebab tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali Anda dan Tuhan. Bahkan iblis juga tahu, saudara. Nah, itu penting untuk kita ketahui kenapa kasih yang dulunya membara, berkobar-kobar itu bisa mati. Nah, what kills love? Apa yang membunuh kasih itu? Yang pertama adalah love dies through neglect, pengabaian. Ya, Ibrani 2 ayat 1 itu mengatakan begini, we must pay the most careful attention. Kita harus perhatikan, kita harus berwaspada, kita harus berhati-hati supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak drift away. Dalam pernikahan gampang sekali, paling gampang kalau kasih itu mati. Dan kita harus tahu bahwa love doesn't usually die for sudden murder. Manusia bisa kena heart attack demikian rupa, tapi biasanya ya, sebenarnya kalau dikatakan, wah ini tiba-tiba kena serangan jantung dan meninggal. Biasanya itu sudah ada tanda-tanda sebenarnya. Kadang-kadang kita ignore saja, kita neglect saja. Ya, kita neglect kekuatan tubuh kita sehingga suatu saat kematian itu menjemput kita sedemikian rupa. Dan kalau bicara love
tidak mati dalam satu sudden murder, tetapi it dies from slow neglect. Makanya di session pertama saya katakan kepada saudara, saudara harus jadi saksi. Tolong perbaiki. Kalau saudara dulu selalu neglect, saudara tidak pernah ngomong terima kasih kepada pasangan hidup saudara. Apapun yang dilakukan. Kalau suami itu buang sampah bukan tugasnya dia, ya dikasih ucapan thank you my dear, my love, thank you. Saudara kan beda loh, ya. Nanti pagi-pagi dia sudah surung dulu dia dorong duluan itu sampahnya, saudara. Ya. Karena ada sesuatu yang berbeda kalau pasangan kita itu diorangkan. Neglect itu gampang sekali kita lakukan. Tapi jadi witness, jadi seseorang yang memperhatikan, itu sangat langka sekali. Saya minta saudara sebagai anak Tuhan harus memiliki spirit yang selalu menjadi saksi, bahkan disciple itu. In relationship, no time together, bicara tentang neglect. No listening, bicara tentang neglect. No tenderness, bicara tentang neglect. No care anymore. Ulang tahun aja bisa lupa. Anniversary lupa lah. Alasannya kalau ditanya, ini hari apa? Hari Rebo. Kacau saudara. Neglect itu kacau banget. In relationship, istilahnya begini, they live like two zombies living in the same house. We see each other but we don't really see each other anymore. Orangkan pasangan saudara. Beri benih perkataan yang baik. Thank you. Kadang-kadang beli surprise lah. Ajak makan. Tiba-tiba kalau seperti saya empty nest begini saudara. Saya tidak empty nest lagi, punya cucu. Selalu titipin saya lagi. Kalau Selasa, Kamis gitu babysitter free lagi anak saya. Tinggal satu rumah dengan saya. Rumah gede saudara. Kalau kosong kayak cemetery aja tapi saya punya anak, ramenya si kecil itu. Jadi istilahnya itu kalau andai kata saudara emptiness benar-benar tidak ada, ajalah ke hotel kayak kemana, nice ajak naik ke Harbor Bridge, oh Himalaya terserah lah pokoknya sesuatu yang berbeda seperti kita pada waktu pacaran. Yang kedua adalah love dies through selfishness. Saudara, krisis kasih ini penting sekali. Kadang-kadang selalu gini loh. Suami istri yang lama sudah menikah itu, saudara, kadang-kadang minta diperhatikan terlebih dahulu. Padahal tidak ada inisiatif untuk memberikan terlebih dahulu. Ini kayak crazy circle. Saudara. Makanya kalau saya sering bahas tentang Efesus 5 itu, istri tunduklah kepada suami, suami kasihilah istrimu, mana yang duluan? Lelaki kan bingung, istri yang ngomong suamiku dulu. Suami pasti. Yang suami ngomong, udah ada respect, gimana aku bisa ngasih? Nah kan gila dong. Ini circle ini kayak orang gila, tidak ada yang mulai saudara. Iblisnya cuma tenang aja, tidak usah tengking-tengking, saudara, tidak bakal hilang. Kalau kita tidak pertama yang jadi inisiator. Why? Kalau kita inisiator, saudara, berarti kita tidak egois. Orang yang selalu memperhatikan dirinya, kepingin terus diperhatikan, kepingin dicukupi dulu. Padahal dia punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Bahaya, saudara. Itu lama-kelamaan kasih akan cepat meninggal, wafat. 2 Timotius 3 ayat 1-2 jelas sekali dikatakan tanda-tanda manusia akhir zaman itu adalah people will be lovers of themselves. When me become bigger than we, love begins to wither. In marriage, focusing on my needs, not my spouse.
This can cause a slow suffocation of connection. Koneksi saudara, communication saudara mulai berhenti. Hati-hati loh saudara. Yang paling bahaya itu bukan suddenly, bukan gini lah. Kalau rumah tangga yang masih bertengkar, ya kadang-kadang meja hancur, belum lunas pun sudah hancur duluan saudara. Ya. Belum lunas kreditnya ya, hancur duluan. Kadang-kadang itu masih nunjukin, walaupun secara negatif, masih nunjukin ada koneksi. Hati-hati kalau suami tiba-tiba diam, dimaki, disuruh ini cuma diam, respon tapi diam kayak zombie. Wah, itu lebih bahaya, karena sudah tidak ada koneksi lagi. Itu sekring pedot semuanya, putus semuanya. Sudah tidak ada connect, tidak ada sama sekali. That's very dangerous. Kalau masih ada pertengkaran, makanya tidak ada rumah tangga yang tidak ada pertengkaran, itu omong kosong. Disagreement pasti ada. Kadang-kadang istri mau begini, suami mau begini. Gara-gara nginep di hotel saja bisa bertengkar, sudah jadi berangkat. Itu karena punya kemauan sendiri. Tapi masih mending daripada yang sudah diem itu, saudara. Kalau sudah diem dengan diem, matilah. Ya, itu bahaya sekali karena harus ada the power of resurrection. Yang ketiga adalah love dies through betrayal. Ini saya tidak ngomong, ini sakit sekali. Kalau sudah selingkuh itu sakit sekali. Malaki 2:14 katakan begini, the Lord has been, the Lord himself, the Lord has been witness between you and your wife of your youth, against whom you have dealt treachery. Tuhan itu saksi pada waktu kita menikah. Betrayal breaks the covenant trust, whether by unfaithfulness, dishonesty, and broken promises. Saudara, saya kadang-kadang buka topi benar. Orang-orang yang tahu pernah ngalami betrayal, pernah ngalami, tapi mereka mau membangun rumah tangga. Bukan cuma alasannya demi anak-anak, no, demi Tuhan. Tadi baru cerita-cerita dengan Pak Sam, saya baru tahu. Ada orang yang mau menikah, sudah tahu kualitas daripada calon suaminya begini. Tapi dia ngomong gini, I will pay the price. Buka topi saya, saudara. This is love yang extra mile kalau boleh saya katakan. Bagaimana kalau pengharapan dan iman dan kasihnya tidak sampai ke sana? Ya kita masuk dalam pernikahan, kita tidak ngerti tentang the meaning of marriage. Percaya saya ya, coba ya, ada berapa puluh tahun di sini yang nikah. Kita masuk dalam pernikahan, kita tidak pernah mengerti apa artinya pernikahan. Kita kadang-kadang bingung. Waduh, apalagi saya dulu ya, cuma dengan iman. Kawin itu cuma dengan iman. Ternyata kawin itu bukan cuma dengan iman. Ya, butuh semuanya, bukan cuma duit lah. Ternyata itu, ya saya baru dapatkan dari Charlie Kirk. Dia ngomong begini. Bedanya antara kalau menikah itu ya, kalau wanita itu baju pengantinnya yang kita beli berapa ribu, ada puluhan ribu itu cuma dipakai sekali loh. Ya. Bagus. Tapi kalau yang pria coba lihat. Hitam-hitam, kadang-kadang putih, ya hitam-hitam biasa yang paling general itu hitam-hitam dasi. Kupu, dasi apa. Kadang-kadang dipakai sama dengan funeral. Jas yang sama. Charlie Kirk ngomong gini, itu sebetulnya ada message-nya. Pada waktu setiap pria yang mau menikah, you have to know. Pernikahan itu kill yourself sebenarnya. Sama aja, bukan cuma wedding day, tapi funeral juga. Jadi berarti kita celebrate kematianmu. Kematian ya, jiwa petualangan, jiwa sendirian, egonya, teman-temannya kalau punya teman sendiri. Begitu nikah temanmu beda semuanya. Saya benar-benar salut, saudara. Kalau ada rumah tangga yang sudah mengalami segala betrayal of trust, tapi mereka masih ngomong, I love you because God, this is the purpose. God put me and put you in this marriage. Bukan alasan cuma anak. Kalau alasan anak itu
swallow. Begitu anaknya pergi, sudah lihat lagi, wah, ya, sama-sama ngapain gitu. Unfaithfulness produce rejection, trauma, and not only to the spouse, but often for the children and extended family. If not healed, this wound can pass on as pattern of distrust or bitterness to the next generation. Bahaya sekali. Ya. Yang keempat, what kills love? Nomor 4, love dies through unforgiveness. Saya buka topik kepada orang-orang yang bisa mengampuni suaminya, bisa mengampuni istrinya. Yang mengalami segala betrayal itu. Karena apa? Ada forgiveness. Justru kalau ada unforgiveness ini, saudara, dikatakan kasih akan menjadi dingin. Kita menyakiti satu dengan yang lainnya kadang-kadang pakai ucapan itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang jelas adalah healing adalah optional. Saudara melalui pengampunan ini, ya kita bisa memulihkan, kita bisa merestorasi dari sesuatu yang indah. Marriage is so wonderful, marriage is so beautiful from God to us. Kita bisa memperbaiki hal itu. Saya temukan ini. Makanya saya ngomong ya, hari ini mungkin bukan untuk rookie dari orang-orang yang baru nikah 3 bulan, 4 bulan. And I tell you honest, this is what happening in the world. Terutama Australia. Terkenalnya ini, grey divorce. Amerika pakai grey-nya agak beda. Grey-nya itu adalah G-R-A-Y. Australia pakai G-R-E-Y. Tapi spellingnya tetap grey. Ya, saya kok lebih condong kepada Australia karena rambutnya itu biasanya perak, saudara. Baru cerai. Ya, ini adalah tren daripada pernikahan di abad 21. Australia, saya temukan ini, statistiknya adalah begini. Overall, divorce rate are dropping. Benar-benar ya, perceraian di Australia ini dropping angkanya. Tetapi divorce among older age group are rising on holding steady. Perceraian terjadi dengan orang-orang yang sudah lebih tua lagi, di sekitar 50-60 tahun, itu naik sekali. In Australia, about the third, 32% of divorces are now happening after age 50. Couple married for 20 years account for over a quarter of divorces in Australia. 2021 data, 56.244 divorces granted. And the most dangerous marriages are not the conflictual ones, but they are the emotional dead ones. You started protecting yourself from someone who was supposed to be your safe place. Kan gila nih. Kita cari suami bagi yang istri-istri untuk bisa merasa aman. Sekarang setelah puluhan tahun menikah, kita melindungi diri kita dari suami yang seharusnya menjadi tempat keamanan daripada para istri. Nah, temukan juga saudara, apa yang menyebabkan perceraian grey divorce. Bahaya loh saudara, tidak ada satupun yang imun. I know this one. Ya, I know this one. Nomor 1, emptiness syndrome. Anak yang dulunya jadi perhatian, anak yang jadi pusat segala ya mekanisme semua kehidupan dari rumah tangga anak, tiba-tiba mereka hilang. Older couples found unresolved issue or mismatches in priority after parenthood connecting is over. Mereka tidak connect lagi karena tidak ada sesuatu yang bisa diurusi lagi. Saya ngomong sama putri saya, di Bible itu firman Tuhan ngomong setiap pria yang menikah harus keluar dari orang tuanya. Pria loh, lelaki.
Kan tidak diomong yang wanita. Jadi I keep my daughter in my home. Saya tidak tahu kalau bicara tentang menantu saya, mungkin dia menderita karena saya. I have no idea. Tapi yang jelas I keep my daughter in my home. Akhirnya punya 2 cucu. Wah, meriah saudara. Di rumah itu meriah banget. Tidak empty lagi, walaupun ya empty sih. Toh mereka bukan anak saya. Saya tidak bisa ikut ambil bagian. Saya cuma help them. Emptiness. Yang kedua, greater financial independence. Especially women. They, especially women, now have a greater economic resources, which can make the prospect of separation more visible. Dulu istri selalu bergantung kepada suami, tidak berani cerai karena ini sumber pemasukan, sumber kehidupan. Sekarang karena dua-dua bekerja, bahkan istrinya bisa lebih banyak datangkan uang, maka mereka berani untuk bercerai. Yang ketiga, accumulated issues, ya, persoalan yang bertumpuk-tumpuk semuanya. Karena pada waktu ada anak, malu bertengkar di depan anak. Sekarang, Armageddon di rumah. Lama-kelamaan katakan, sudah kita pisah saja. Yang keempat, ini lucu juga, longer life expectancy. Yang umur 60-70 tahun tiba-tiba jadi centil lagi. Karena mereka ngomong, wih umurnya bisa panjang. As people live longer, older adult may not want to spend potentially many years in an unsatisfying relationship. Kalau session pertama, saudara saya tekankan untuk jadi witness. Yang kedua saudara harus yakini yang ini. Sangat penting. Does love change color? Pertanyaan saya kepada saudara. Apakah kasih saudara itu bisa berubah warna? Genesis 9 ayat 13. Saya baca bahasa Inggrisnya aja ya. I have set my bow. Ya, I have my bow. Ya, bow itu istilahnya keset, saudara. War bow. In the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth. Ini Tuhan yang ngomong loh, pada waktu setelah bah. Ya. Kemudian Tuhan ngomong gini, ya sudahlah, aku tidak akan menghancurkan manusia dengan air bah lagi. Dikatakan, I have set my bow. Makanya kita tahu rainbow. Ya, rainbow. Sekarang kan diplesetkan dengan pihak yang sana. Pakai juga rainbow. Tapi beda warna. You check it, beda warna. Tuhan punya 7 warna. Nanti saya akan terangkan hal ini. Tetapi dikatakan, I have set my bow. Berarti Tuhan itu lengser dari peperangan lagi. Karena dia itu warrior. Tuhan itu warrior. Saudara lihat di Old Testament itu warrior banget. Dan dia ngomong begini, I have set my bow. Berarti dia taruh panah dia. Bukan busur ya. Apa tuh namanya? Busur ya. Dia taruh busurnya. Dan ini lihat dong. Busur itu kan model kayak gini kalau panah. Kan rainbow busur. By hanging his bow in the sky, God symbolically laid down his weapon. Declaring peace with humanity. The act of peace is the essence of agape love. Tuhan tetap mengasihi manusia. Dosanya seberapapun juga dia mengasihi. Dia tidak akan hukum langsung begitu saja. Agape love simbolnya ini. Ya, Revelation 4 di akhir saudara. Ya saudara lihat di rainbow ini kan kitab Kejadian yang awal-awal. Tapi saudara lihat di kisah di kitab Wahyu pasal yang keempat, apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes pada waktu dia dalam penglihatan itu, saudara. Dikatakan begini, saudara. Amsal 4 ayat yang ketiga, dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya.
Rainbow. There was a rainbow around the throne. Saudara lihat, rainbow itu tidak satu warna, berapa warna. Itu bicara tentang season of love in godly marriage reflects a different color of God's covenant love. Saya berikan kepada saudara ini. Red, bicara tentang love burn bright, full of excitement, desire and passion. Wah, ini kalau honeymoon, ya, saya pernah katakan honeymoon forever. Wih, enjoy, ya, rasanya ada 9 nyawa, aku mau semuanya, 9-9-nya, ya, sama kamu semuanya. Tidak ada yang dengerin lagu itu rupanya. Ya. Ya. Isinya dada ini cuma kamu saja. Kalau aku sudah dapatkan kamu, aku tidak bisa tidur. Itu rasanya, passionnya itu luar biasa sekali. Itu red. Tapi rainbow-nya Tuhan kan bukan red saja. Orange. As a year pass, love often deepens into warmth. It's no longer only romance. Tetapi it becomes companionship. Sharing laughter. Building memories. Facing struggle together. Mulai dari rainbow, dari red menjadi orange. Kemudian yang ketiga, yellow. Speak of light, joy, and trust. It's a color of a love that rejoices in small things. Morning coffee together, jogging together, share prayer together. Gentle forgiveness. Ya, salah-salah dikit tutup mata lah. Gak usah diomelin. Kadang-kadang kalau saya nyetir dengan istri saya itu, saudara, seolah-olah saya kalau ke rumah itu rasanya saya tidak pernah, pasti tersesat ke rumah. Saudara. Ya, belok kiri, belok kanan terus, hati-hati itu ada lampu merah. Saudara. I know where I'm going, that's my house, that's my home. Toh masih diomongin, ini loh, kayak gini loh, hati-hati ini belok kiri loh, ini kanan, ya. Seolah-olah ada malaikat, saudara, kalau tidak ada dia saya akan tersesat ke rumah saudara. Ya sudahlah, saya cuma diem. Padahal tidak usah ngomong pun aku tahu. Itu saya masih ngusik ego saya, saudara. Ngamuk enggak kamu? Merasa pinter enggak kamu? Yang keempat, ya, bicara tentang green. Every marriage goes through times of testing. This is the one. Saya sudah sharing sedikit mengenai istri saya. Sickness, disappointment, financial strain, but these are seasons of growth. Saya senang sekali asisten saya itu ketika dia dapatkan redundancy. Dia cuma ngomong, thank God aku punya godly wife. Saudara bisa bayangin kalau punya istri kemudian begitu dapat redundansi. Ayo cepet, dasar males kerja apa di kantor kok dipecat begitu. Kenapa kamu tidak dipilih, tidak dia. Saudara, you never know about anything. Anything can happen to someone's life. Tapi justru istrinya yang rangkul katakan, God makes a way. Saudara tahu begitu istrinya ngomong encouragement, God makes a way, itu berapa detik sih? Perkataan begitu itu berapa detik sih? Kemudian dia ngomong begini, I pray for you, but I pray with you. Man, yang suami yang letoy pun akan bangkit jadi pahlawan, saudara. Percaya saya. Itu suatu melewati testing itu. Di mana kita akan bangkit bersama ngadepin apapun juga. Sakit itu mahal, sehat itu juga mahal. Pada waktu istri saya ngalami begitu. Saudara kadang-kadang mikir, wow. Berat untuk kami, tapi we stand together. Let's face this one. Saya tadi cerita kepada pasangan Ferdinand dan Debbie, saya ngomong, sebulan ini tidak ada gejala sama sekali.
Mau Sabtu kayak, mau Jumat kayak, mau Minggu udah ada 120 semuanya. It's normal, saudara. Saya bersyukur. Ya, saya bersyukur istri saya bisa sehat. Begitu juga, misteriusnya itu datangnya juga begitu. I have no idea, saudara. But I think God have grace and mercy toward me. Mungkin saya sudah lulus. Ya. Mungkin saya sudah lulus, tidak ngomel, tidak merasa diri. Kenapa kok mau sakit terus? Itu kadang-kadang jahat loh, saudara, suami. Saya kerasa saya pernah ngomong gini, kecil senengnya sakit sih. Padahal saya ini kalau sakit, saya tidak mau sakit. Saya ngomong benar dengan tubuh saya. Aku tidak mau sakit dan tidak pernah sakit. Baru minggu lalu kena flu. Ketularan si kecil lagi. Kadang-kadang lihat suami saya, aduh. Saya bertobat dari itu. Saya buka kartu. Benar-benar saya bertobat daripada itu. Saya ngomong, Roh Kudus coba bisi modelmu. Can you imagine? Istri ngalami sesuatu kita cuma tidak berdoa untuk mereka, tidak berdoa dengan mereka, tetapi malah nganggap, wah kurang iman. Jahat itu. Saya ngomong, my God, why? Mungkin saya capek juga dengan ngadepin permasalahan yang lain. Orang capek itu bisa perkaranya kemana-mana. Makanya peace itu penting. Jangan anggap peace itu gampang. Peace itu kalau saudara bisa jaga hati dengan segala kewaspadaan. My God, you are the richest person on earth. You are the richest person on earth. Pada waktu kita ngalami begitu, saudara, penyakit ini 2 tahun. Waduh, saya mulai scrap semuanya. Ya. Saya katakan kepada Tuhan, I know nothing. I learn from scratch lagi. Makanya 1:30 pun saya bangun, sudah tidur, dibangunin sama istri saya. Han, naik. Bisa bikinin jus? Bisa. Ya kalau dulu honeymoon, ya 2 tahun punya baby. Ayo Dad, gantiin popok. Yo, pastilah ganti popok 2 tahun. 36 years. Saya berusaha untuk menjadi suami idaman. I woke up. Semua sudah gelap, nyalain lampu, ngambil celery, ngambil cucumber, jus, tambahin apple, ya green apple, lain sebagainya. Saya kasih ke dia, sisanya saya masukin, saya simpan di fridge lagi. I try to become good husband. Kalau saudara sudah begitu, saya buka topi. Tapi kadang-kadang status ini menipu. Saya merasa bahwa saya gembala sidang, saya bisa ngusir setan. Tuhan banting saya katakan lu belajar lagi dari nol. I know. That's why I give it to you. Ini belum gerejaku aja enggak dengar kayak gini. You are the first dengar kayak gini. Blue. Speak loyalty and trust. Heavenly faithfulness. Is the love that stand firm even when emotional fade. This is the color of peaceful security. Seks itu sangat penting, saudara, di dalam pernikahan. Amin Pak Sam? Amin. Nah ya, biasanya dia paling semangat kalau gitu. Penting sekali. Tapi sejak ngalami 2 tahun ini, saya harus ngerem. I know the suffering, the takutnya istri saya, segala macam. Nah itu cuma naik turunnya tekanan darah, saudara. Andai kata pasanganmu tuh ngalami sesuatu yang tidak bisa lagi ngelakuin. Think about it. How? Makanya blue itu, saudara, kasih dari merah berubah jadi orange, berubah jadi yellow, berubah jadi green, berubah jadi blue, saudara. Dikatakan loyalty and trust. Indigo, warna yang ke-6. There comes a time when love become quieter, not less, but deeper. The love reflects God's mystery, unseen, but unbreakable. Banyak lebih diam. Jangan reaksi terus.
berikan respon yang baik. Kadang-kadang kita makin tua makin cerewet. Kita makin tua makin ya urusan yang kecil-kecil itu makin diungkek-ungkek jadi besar semuanya. Bikin emosi itu naik turun. Listen. Ya. Lebih baik saudara diam. Bukan artinya tadi itu yang saya ngomong putus hubungan itu. Ya, koneksinya putus. Tapi saudara menjaga peace itu untuk menjaga kelangsungan hubungan saudara. Bukan saudara cut partner saudara. Kemudian terakhir ada Violet. The end of life's journey together. Love become majestic. Wow. Like the final color of the rainbow. It's tender, wise, forgiving, and full of gratitude. This is covenant love at its fullest. Not measured by passion, but by perseverance and faithfulness till the end. Saya menginginkan rumah tangga saya mengalami demikian. Apapun hari ini saya hadapi, besok saya hadapi, bulan depan saya hadapi. Saya tetap dalam keadaan berkenan dengan bertahan. Dalam perseverance, bukan bertahan karena mau tidak mau kepaksa. No, bertahan karena saya ngerti I have to pay the price for the peace. Yang saya inginkan terjadi dalam rumah tangga saya. Is that the end of it? No. Resurrection of love. Tadi kita bicara autopsi ya. Kenapa kasih itu mati? The session 2 doesn't end with love on the autopsy room. But Jesus, our Jesus, specialized in resurrection. Number 1, remember. Ingatlah, ya. Tadi foto saya, ya saya selalu ingat ini, saudara. Ya, bentar ya. Nah, impossible saya bisa dapatkan dia. Sudah impossible. Tapi akhirnya saya bisa dapatkan dia, punya berumah tangga dengan dia 36 tahun, punya 3 anak, sekarang hampir 3 cucu. Saudara, saya ingat kemurahan Tuhan. Without him, impossible. I have life today. Oh, saya bisa menikah dengan orang lain, jalan ceritanya berbeda, saya tidak jadi hamba Tuhan, saya jadi drug dealer, atau saya jadi pembunuh, bisa terjadi. Tapi karena saya nuruti Tuhan, karena Tuhan berikan yang terbaik, sampai hari ini, saya bisa seperti ini. Remember. Kalau kita ini jatuh, kalau kita ini sudah tidak mengasihi lagi, remember also. Masa lalumu itu, apa yang pernah yang pernah aku bayangkan, pernah ingin memiliki anak ini jadi istriku. Sekarang ini jadi kenyataan. Bukan cuma mimpi, tapi jadi kenyataan. Jadi saya tidak ingin menyakiti dia. Finger cross saya akan lulus dalam ujian ini. Finger cross saya akan ditemukan berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu besok itu saya tidak tahu. Tapi saya dengan segala pengharapan, keberanian dan kasih daripada Tuhan. I dare. Saya berani untuk berjalan. Dan saya selalu katakan begini, remember. Remember. Yang kedua, repent. Saya bertobat berkali-kali. Kalau sifat pongah saya, congkak saya mulai naik, aduh, saudara. Saya pikir, my Lord have mercy. Repent, come to your spouse with humbleness, ask forgiveness, and turn away from neglect, selfishness, betrayal, and bitterness. Yang ketiga, penting, repeat. Go back to your first love. Do the first work again. Tenderness, service, devotion, and worship. Lakukan. Yang dulunya pernah engkau lakukan. Saudara tahu dulu kalau saya jemput saudara. Ini aneh pada waktu pacaran saya sama sama istri saya. Saudara, dia ini dikejar banyak cowok saudara. Ya. Dan saya paling bersyukur kalau lagi hujan keras di Surabaya. Why? Sebab kos-kosannya itu banjir. Dan saingan saya tidak ada yang punya jeep. Kecuali Pak Arifin punya jeep hardtop. Jadi kalau pada waktu hujan,
banjir itu saya paling seneng, Saudara. Why? The only person can go to her place is me. Ya, saya tinggal tunggu telepon dia, mau apa saja. Dia kadang-kadang ngomong, "Duh, kepingin apel." Wih, saya ambil dari fridge saya, itu punyanya mami saya mungkin. Saya ambil apelnya, saya bawa satu apel tuh menuju ya menerobos semua banjir cuma untuk apel. Itu kasih loh. Itu kalau jatuh cinta itu. Nah, why sekarang? Ya, misalnya istrimu ngomong, bikinin jus. Apa lumpuh apa? Kamu enggak bisa bikin sendiri ya? No. Go back. Go back. Ya, repeat again. Go back to your first love. Saya belajar pada waktu saya ngejus itu, Saudara, saya pikir-pikir, wow. Saya belajar juga untuk memelihara ya si Sapanisi kecil ini, cucu saya, dengan diam. Sometimes saya pikir, wow, mungkin saya dulu terlalu sibuk melayani, anak-anak saya kekurangan kasih. Tapi yang ini, anak-anakku kan lagi menantu semuanya keluarga terus. Wih, di telepon itu udah tahu mau opo. Saya pikir manusia sekarang ini terlalu kompleks banget, semuanya di mobile semuanya. Saya pikir anak ini kan kasihan sendiri ya. Saya aja mainan dengan diam. Wes, lu mau main apa? Tak temenin ya. Makanya dekat dengan saya. I pay the price. I go back to whatever that sometimes I lost in my past. Go back again. Yang kelima, yang keempat katakan receive. God pours His love into our heart through the Holy Spirit. Tanpa Holy Spirit, omong kosong Saudara bisa lakukan itu. Keakuan kita itu banyak banget. Saya harapkan saya tutup dengan ini. Saya tutup dengan ini. Biarlah kita ngalami resurrection. I know, mungkin Saudara tidak ngalami yang seperti saya alami. Tetapi kita akan ngalami season demi season. Kadang-kadang kita bertanya, apakah aku tetap mengasihi dia? Bahkan banyak istri bertanya gini, aku nih keliru kawin ya sama dia. Sometimes salah loh. Jangan, itu pertanyaan dari setan semuanya. It's right. Cuma sekarang kita bisa enggak? Ya, bisa menumbuhkan. Kamu mau jadi marriage builder atau enggak? Itu jawabannya. Amin. Yuk bangkit berdiri sebelum kita ngambil question and answer. Bapa yang baik dalam Tuhan Yesus, periksa hati kami hari ini Tuhan. Di mana hati kami Tuhan, kasih kami menjadi dingin. Kiranya Tuhan kemurahan-Mu Tuhan, Roh Kudus akan berhembus melalui kuasa-Mu Tuhan, akan membawa kasih kami menjadi warm, menjadi hot lagi Tuhan. Sembuhkan semua luka daripada neglect, selfishness, betrayal, unforgiveness. Sembuhkan hati kami. Biarlah Engkau mau restore our first love. First one is for you, Lord Jesus. And the other one is for one another. In your precious name, in Jesus' name, I pray. Amen. Silakan saudara duduk terlebih dahulu. Saya akan jawab pertanyaan yang saudara berikan. Dan kemudian ada satu PR sebetulnya. Ya. Dan kalau seminar-seminar begini saudara cuma sekedar pertanyaan dan lain sebagainya. Itu ini loh, saya ingin saudara lakukan ini nanti setelah pertanyaan. Ya, saudara sit facing and face each other in silence 3 menit. Ask each person. Suami bertanya kepada istri, istri bertanya kepada suami. Ya, selama 7 menit setiap pasangan kalau ada suami istri di sini. Pray for your spouse with a tender soft voice and say an apology. New declaration of love and commitment. Hugs and give kisses your spouse. Saya ingin saudara lakukan ini. Karena ini penting banget. Kalau saudara memiliki kesempatan di ruangan ini, saudara datang sebagai suami dan istri. Amin. Saya ambil pertanyaan, silakan yang mau bertanya.
Orang Indonesia ini memang suka malu-malu semuanya. Nanti kalau di rumah baru bertanya, di mobil bertanya, itu apa ya? Gini, istrimu ya tidak tahu lah, suamimu ya tidak tahu. Come on. Bertanyalah. Usia. Iya. Jadi misalkan nih Pak, dari muda cukup sabar, penyabar gitu kan. Nah, sejalan dengan usia bertambah Pak. Tambah tipis Pak kesabaran. Dan lain-lain Pak. Mungkin Pak Adi kan lebih paham. Nah itu pertanyaan saya Pak. Ya. Thank you. Kalau dengan kesaksian saya jelas ada perubahan. Ya, kita ini ngalami benturan dalam kehidupan, kekecewaan, unexpected, expectation yang tidak terjadi pada pasangan kita. Itu membuat kita semuanya berubah. Tapi itu tidak menyebabkan bahwa kita keliru nikah dengan orang ini. Ya, jadi istilahnya begini, tergantung saudara marriage builder atau tidak. Saya percaya saya pun sebagai hamba Tuhan, ya, mumpung tidak ada jemaat saya di sini. I'm human. Saya ngadapin semuanya, banyak masalah itu. Nanti kalau di rumah ada lagi. Nah yang berat itu sebenarnya di rumah. Sebab di rumah ini orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang seharusnya in quote mengasihi saya. Tapi justru kadang-kadang expectation itu nggak ada terjadi semuanya. Dan itu jelas bahwa setiap orang akan mengalami mempengaruhi sekali. Kecuali saudara benar-benar dekat dengan Tuhan, semakin hari akan semakin seperti Kristus. Bukan semakin dodol ya, istilahnya semakin buruk begitu. Justru itulah kita setua saya ini kok masih belajar untuk mengasihi itu. Pada waktu saya ngejus celery sama you have no idea. Peristiwa itu tidak bakal saya lupakan. Tuhan berikan sendiri. You come back to your first love. Ketika saya tahu persis saya bawa satu apel pada waktu banjir, yang pinjam mobilnya Pak Arifin, ngambil apelnya mami saya, itu bukan dari saya semuanya, saya ambil semua, saya berikan kepada kekasih saya. Itu bisa balik. Itu kan berarti Roh Kudus memperingati kepada saya, you change loh. Saat itu saya ngomong, I'm so sorry. Begitu sibuknya, makanya ya itu apa ya namanya, ras ya, gather us-nya lagi antara saudara dan istri. Yang pengaruh itu anak. Kalau Anda punya anak, itu biasanya mempengaruhi semua, yang membuat Anda lupa kalau Anda sudah menikah dengan istri. Nanti kalau anak-anak keluar, yang tinggal itu cuma kita berdua. That is very dangerous kalau kita lupa. Makanya saya pernah katakan satu seminar lagi, saya mau katakan begini, ya, istri itu, jadi tugas suami itu mengejar istrinya, walaupun sudah jadi istri, walaupun sudah punya cucu 3, selalu mengejar istrinya. Why? We have to make our marriage work. Nah istri kadang-kadang kalau sudah punya anak, smellnya itu beda semuanya, ya, bukan Christian Dior lagi, ya, bawang, rambang, bau-baunya itu beda. Jadi biasa istri harus chaseable, apa kalau boleh saya katakan, siap untuk dikejar. Jadi
bisa mempengaruhi semua yang tadi saya jelaskan. Apa yang membuat kita ini membiarkan kasih kita itu mati. Ya jelas mempengaruhi. Saya berubah. Saya kaget pada waktu saya tahu persis Roh Kudus bisik model. Pada waktu Roh Kudus ngomong gitu, satu perkataan saja, I know exactly apa yang dia katakan. Saya langsung geredek, saya ngomong, Tuhan ampuni ya. Saya sudah berubah. Saya mau berubah lagi. Dari kasih pertama. Ini jahatnya kalau hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bisa baik kepada siapapun juga. Jahat kepada pasangan hidup. Is very careful. Kita ini bawa status, kita bawa topeng, kita bawa sesuatu yang kelihatan harus sempurna. Kita bisa baik kepada jemaat siapapun. Tapi kita jahatnya luar biasa kepada istri kita, kepada suami kita. Be careful. Saya berikan ini bukan cuma teori. I experience it. Bukan berarti rumah tangga saya tidak bahagia. Marriage is so wonderful. Untuk saya mengucapkan, thank God I'm married. Thank God I'm married. Dan saya tahu persis, saya punya tugas untuk dandanin semuanya pernikahan saya. Sampai kepada marriage supper of the Lamb of God. Ya. Mungkin menjawab. Ya, Tuhan memberkati. Yang lain, ini mulai satu. Ya. Silakan. Menurut saya, usia pernikahan dan usia fisik itu akan sangat mempengaruhi sekali hubungan suami istri. Nah, mungkin tidak ada ramuan yang bisa kita berikan untuk mencegah terjadinya degradasi daripada kekurangan atau kehilangan kasih mula-mula itu. Semua kita akan melampaui fase ini. Sehebat apapun kasih kita kepada suami atau kepada istri, dengan berlalunya waktu, hal-hal yang tadinya wonderful, hal-hal yang tadinya exciting menjadi yang normal. Nah, ini yang perlu kita fight. Biasanya ini terjadi pada waktu kita kayak Pak Hani tadi bilang, ada kasus tiba-tiba istrinya sakit seperti itu. Nah, dia baru sadar bahwa ternyata aku masih perlu untuk bertobat mengasihi lagi. Jadi seringkali suffering, problem atau bad things itu akan menjadi satu batu loncatan buat kita untuk kita bisa mengkoreksi diri kita. Tidak semua persoalan penderitaan yang Tuhan izinkan itu buruk buat kita. Tapi yang saya mau tekankan di sini, dengan berlalunya waktu, kasih yang tadinya menggebu-gebu bisa menjadi tawar. Bukan karena ada masalah, tetapi karena sesuatu yang biasa. Saya sering bilang gini, waktu lama dengan respect itu berbanding terbalik. Kalau saudara menghargai orang-orang yang saudara hargai, karena saudara cuma tahu dia penampilan luarnya, tapi setelah saudara tahu dalamnya seperti apa, itu biasanya kurang kita bisa merespeki lagi. Jadi dengan kata lain, kita harus menjaga diri berhati-hati bahwa dengan suami istri, karena sudah istilahnya belangnya aja gue udah tahu. Jadi itu seringkali membuat kita kurang menjaga respect dan kasih kita kepada satu sama yang lain. Nah, bagaimana caranya? Tidak ada lain. Problem, masalah, benturan yang dihadapi oleh suami istri ini jangan dianggap negatif. Tapi seperti Pak Hani tadi bilang, dianggap satu bekal untuk kita mengkoreksi diri kembali kepada kasih yang mula-mula. Thank you. Belajar rainbow itu kayak kasih kita tidak selalu merah. Ya, thank you so much. Thank you. Kita harus tahu persis kasih kita berubah warna. Jadi andai kata, ini kok tiba-tiba ingat saja. Saya pernah respect dengan seseorang tokoh FGP MFI di Surabaya.
keluarga Pak Tanu Tama. Orangnya gagah banget. Kalau khotbah luar biasa, itu jadi contoh, ya saya kepingin seperti dia kalau khotbah dulu. Tahun 80-an saya baru bertobat. Ketika dia turun panggung, tiba-tiba saya lihat dia nyurung istrinya kursi roda. I was so shocked. Saya pikir, gila ini orang gagah banget. Wah, pokoknya top deh. Begitu saya lihat istrinya dari ke atas kursi roda, saya mikir gini, kalau istriku kayak gitu, how do you still want to love? Man, itu pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Tapi saya lihat contoh yang bagus banget. No matter what, dia bagus di atas mimbar, dia bagus juga memperlakukan istrinya. Dua-duanya tidak ada skandal apapun juga. Pada usia tua mereka berangkat ke rumah Tuhan, ke rumah Bapa dengan sangat gemilang sekali. Keluarga ini sangat dihormati sekali di Mojokerto. Ya, jadi saya pikir kita harus tahu lah, kasih kita itu berubah warna apa. Bukan berarti kita tidak mengasihi lagi. Ya, mungkin kita tidak bisa lakukan seks lagi. But do you still love? Kita pasti bisa ada self control itu kok. Pasti bisa. Ya. Wah, ini sudah menjurusnya kemana nih ya? Ke melankoli banget ini ya. Sudah lakukan seks terus lah ya. Mumpung kalian masih kuat, lakukan terus ya. Tanpa seks pernikahan hambar. Ya. Ada yang lain? Ya, silakan. Saya mau tanya, kalau kita waktu pacaran memang kita nggak tahu karakter suami kita benar-benar. Terus waktu kita married pertama, terus harusnya sebenarnya pengenalan kan kelihatan gitu ya. Terus sebenarnya untuk punya anak itu apakah harus diatur gitu pertama kali kita married, atau apakah anak itu kan dari Tuhan? Ini pengalaman saya sih, saya sudah married, saya pas habis married langsung punya anak gitu. Tapi saya lihat dari pengalaman ini, kayaknya hubungan kita itu berdua belum settle gitu ya. Jadi belum saling mengenal. Terus setelah punya anak kan kita udah sibuk ya sebagai ibu, kan kita udah sibuk. Jadi mungkin perhatian kepada suami berkurang gitu. Tapi emang anak kan dari Tuhan. Kalau itu terjadi, maksudnya apakah sebaiknya untuk punya anak itu waktu pertama married itu di planning gitu? Sangat penting sekali ya. Kalau anak itu, gini, antara suami istri mesti ngomong. Ya kira-kira mau punya anak, ya istilahnya setahun, 2 tahun lebih dahulu, mau honeymoon dulu, mau bebas-bebas dulu atau gimana. Karena memang betul apa yang Anda ngomong itu. Kalau anak sudah lahir, fokusnya kepada anak semua. Jadi kita tidak memenuhi istilahnya itu perhatian kita yang 100% harus ke suami, harus ke istri. Kesedot 50%, bahkan ada yang lebih daripada 50%. Semuanya ke anak-anak. Akhirnya ada yang defisit. Ya, kalau tidak dewasa, suami istri itu akan merasa defisit. Loh, istriku kok berubah? Loh, kok suamiku lebih memperhatikan? Itu normal sekali. Tapi saya ngomong gini ya. Pertama gini, kalau pada waktu Anda tadi ngomong pacaran, yang pertama Anda harus tahu persis siapa pasangan Anda. Bertanggung jawab. Saya mau kisahkan seperti anak saya aja, yang putra yang baru nikah tahun lalu, November. Saya sudah ngomong sama dia, Tim, namanya Tim, ya Timothy. Kapan kamu mau punya anak? Right away. Yang bener lu, ya, nggak mau honeymoon dulu. Enggak lah, Dad. Ya. Karena satu, saya perhatikan. Istrinya juga tahu. Anak saya ini senang anak kecil. Begitu angkelnya, kalau dia ke Surabaya begitu. Itu kan banyak ponakan saya tuh, ponakan dari anak ke anak. Aduh saudara, kalau saya bicara kakak saya, kalau ke luar negeri itu bisa 40 orang. Itu anak-anak semuanya, itu keluarga semuanya berangkat semuanya. Nah itu kalau anak saya yang Tim ini datang ke mereka, anak-anak kecil semuanya. Wih jadi favorit bener.
uncle favorit. Jadi dia itu memang sama anak-anak senang sekali. Jadi ketika saya tanya, kamu enggak planning dulu? Ya aku sudah ngomong sama istrinya. Ya, aku sudah ngomong sama istri. Kita right away. Mengingat usia juga. Ya, karena semakin usia makin tua, kita planning itu semakin bahaya. Ada beberapa jemaat saya yang sekarang nyesel planning mau punya anak sulit banget untuk punya anak sampai IVF lah. Wih, itu kalau IVF itu kan duitnya banyak saudara di sini. Bisa-bisa ya sekarang rumah lebih mahal sih. Ya bisa-bisa ya plafonnya aja lah. Ya istilahnya harga plafonnya saja. Jadi saya pikir begini, Anda harus pertama pacaran tahu persis siapa pasangan hidup Anda. Senang anak enggak? Apa dia bisa dijadikan suami? Bertanggung jawab. Pada waktu sudah tahu bahwa dia bertanggung jawab, ngomong mau punya anak kapan. Planning sampai ada agreement di sana. Jadi kalau andai kata begini, seperti jemaat saya selalu kuatkan mereka. Kalau memang sudah terlanjur tidak bisa punya anak, how you do it? Mereka coba IVF, tetap belum berhasil. Saya cuma ngomong begini, sekarang kamu bergantung pada Tuhan. Ada model yang suami yang seneng anak. Jadi kayak anak saya itu minta right away. Tapi ada wise-nya itu adalah planning. Ya, anak berapa itu pun harus di planning. Sebab segalanya juga bergantung kepada situasi ekonomi Anda. Anak itu mahal. Ya, jujur walaupun saya ngomong gereja, ya kadang-kadang jangan ngomong duitnya. Anak itu mahal sekali. Bukan soal apa, kita harus meliharanya. Kalau kita diberi anak 2, biarlah kita jadikan mereka benar-benar kualitas. Sebagai hadiah daripada Tuhan, kita balikkan anak kita kepada Tuhan sebagai kualitas. Ya, kita berikan sekolah yang baik. Ya, roh takut akan Tuhan, komunitas yang baik. Itu semuanya oke. Saya rasa bahwa pertama saya tidak tahu kenapa istri saya milih saya juga, saya tidak tahu. Ya, tapi dia mungkin lihat juga saya senang anak kecil juga. Pada waktu itu kami berangkat ke Amerika, di sana itu, tahan-tahan tidak boleh punya anak saudara, karena tidak punya insurance. Tapi akhirnya, saya mau cerita nih, tapi akhirnya Tuhan berikan suatu saat, dokter ngomong istri saya hamil. Waduh, langsung kita mikir mati kita. Ini mau jadi apa nih, student di sana, enggak punya finance semua, enggak mau. Tapi Tuhan bicara, anak itu berkat. Pak Arifin pun pada waktu itu masih bangkrut, ya masih pengusaha, dia telepon, anak itu berkat. Katakan positive thing, you are blessing. Saya beri nama saudara, Tiffany Joy. Theophany Joy, dari penampakan sukacita, bukan bikin kita stres. Anak itu berkat. Saya katakan terus, tiap pagi sebelum lahir di perut saya pikir, kau berkat besar. Tuhan itu ajaib banget. Aduh, kalau saya mau bersaksi ada berapa, ya sampai jam berapa sih ini? Jam 5 ya, nanti kita lakukan call to action. Saudara tahu, pada waktu saya di Amerika itu, saya pikir gimana sih caranya ini? Ya, untuk bisa ngelahirin, saya harus mikir, harus kerja berapa shift untuk kerja. Tuhan bisa ngomong gini, I'm your father. Saudara melalui segala macam itu, ya. Permasalahan saya harus ngelamar, Medicare di sini kan setiap orang Australia punya Medicare dong. Dan keren juga, enggak punya Medicare lu tambah lihat iri, wah kepingin Medicare. Saudara kalau sudah punya Medicare di Amerika itu cuma untuk orang yang melarat, saudara. Orang yang enggak bisa apa-apa itu Medicare, saudara. Nah, saya harus datang menuju kantornya Medicare, antri sudah berapa jam sampai di depan orangnya interview katakan, what do you want? Saya katakan, istriku hamil, kita nih student. Are you American citizen? No, forget about it, out. Diusir gitu sudah berapa jam. Bawa berkas-berkasnya, saya ngomong, Tuhan ya sudahlah, engkau sendiri. Engkau sendiri. Menyingkat cerita, anak sudah lahir, anak mau normal. Kita sudah siapin duit ya, kita nabung duit untuk normal. Enggak bisa normal. 28 jam
stres babynya, stres mamanya, stres dokternya ngomong operasi. Ngambil C-section saudara. Saudara tahu kalau C-section di Amerika tahun 1991. Ya, nyingkat cerita anak sudah lahir, happy-happy, seminggunya happy. Minggu depannya aku terima bon, saudara. 2 meter. Tidak peduli apa saja, tak lihat aku utang berapa nih. 8.700 berapa. US 91 loh saudara. Tahun 91. Saya pikir alamak bayar dari mana? Duitnya sopoi. Tapi ya sudahlah, dipisah saudara. 8.700 berapa itu untuk maminya, 2.000 itu untuk babynya. Nah dulu, bukan zamannya Donald Trump, dulu kalau baby lahir di sana, otomatis American citizen. Saya bawa 2 berkas ini, berkasnya anak saya, berkasnya istri saya ngantri lagi. Saya tahu persis yang bakal interview ya wanita ini lagi, saudara. Black woman, saudara. Pasti wanita ini lagi ya. Sudahlah, tapi aku punya pegangan, saudara. Anakku ini kan American citizen. Pada waktu dia mau manggil saya tuh, tiba-tiba di pintu sana buka kantornya. You too, come. Orang Nigeria, saudara. Come. Saya duduk di sana, ya tanyain, apa yang kamu mau lakukan? Oh aku mau klaim ini, tolong bisa dibantu enggak, anakku lahir di sini, American citizen segala macam, saya kasihkan dia periksa. Oke, kita akan file. Terus dia tanya ini, apa? Di tanganmu tuh apa satunya? Oh ini bonnya istriku. Coba tak lihat di sini. Duh aku enggak punya insurance, saya ngomong. Saya enggak punya insurance. Dia ngomong, tak lihat ya. Dibuka semua. 8.000 berapa. Oke, I try my best for this one. You never know that the American government, American government has istilahnya fund cadangan untuk emergency seperti ini. Enggak promise, tapi tak usahakan. Jadi diambil dua-duanya. Kita penuh harapan, saudara. Senin ditelepon, saudara, katakan. Goal dua-duanya. Haleluya. Yang bayar American government. Belum selesai. Ya, itu kan Senin, ya, happy, saksi, tonggo, ya tetangga, saksi, Jumat datang surat dari neraka. Datang lagi tak buka, masih utang 8.700, wah pusing lagi, saudara. Datangnya kok Jumat lagi. Gila enggak? Kantor kan tutup Sabtu Minggu, jadi 2 hari itu kayak hidup di dalam neraka, saudara. Khawatir lah, inilah, itulah, ini, wes gak karuan. Senin saya telepon lagi orang itu. Dia ngomong, oh it's okay. I think they miss up with the correspondent. Your case goal. Wah happy lagi saudara. Coba lihat di sini. Kadang-kadang kita ngadepin permasalahan demi permasalahan. Apa sih modalnya kita? Kan kita cuma percaya kepada Tuhan. Saya kalau ngomong sama istri saya, kamu itu ibu 3 benua. Anak saya yang perempuan itu lahir di Amerika. Yang kedua Tim yang sudah menikah itu lahir di Bali. Yang ketiga lahir di Perth. Benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Ibu 3 benua. Itu pertanda bahwa Tuhan itu menyertai kemanapun saja. Makanya jangan khawatir. Ya, kalau saudara percaya kepada Tuhan, anak itu berkat. Trust me. Ya, katakan apapun hari ini kalau dia masih jalan-jalan. Saya ini sebetulnya sudah harus mati overdosis 2 kali. Zaman saya loh. Belum yang ini cuma gini aja gedek sudah geblak. Dulu masih tidak ada kayak gitu. Dulu paling-paling rohypnol campur bir bintang segala macam baru ngefly sudah. Ya. Jadi istilahnya itu adalah begini. Saya ini tidak mungkin bertobat. Tidak mungkin bertobat karena mama saya berdoa, anakku Tuhan. Dia singkirkan semua Kuan Im, dia singkirkan semua penyembahan berhala di rumah. Dia singkirkan semua, dia percaya Yesus. 3 bulan saya balik loh ke Tuhan. Saya ini kok bisa lalah. Lalah itu tanggal 15 Mei, dengar baik-baik. 15 Mei tahun 1980 saudara. Ya. 1980, 15 Mei. Pak, saya pasti tahu tanggal itu. Pak Arifin itu bisa masuk di kamar saya.
Dia ngetok saya gini, Han, kamu sudah nyoba semuanya di dunia ini. Tapi satu yang belum kamu coba. Apa? Yesus. Coba yang satu ini. Saya enggak jawab karena dia koko saya. Mau jawab apa? Matanya kan sadis begitu. Tapi dalam hati saya ngomong gini, aduh Yesus. Umur 70 lah gue baru Yesus-Yesusan. Nah, ini masih suka biliar saudara. Wih, tiap malam mabuk segala macam. Tapi hari itu heran sekali. Saya kok jadi jenuh keluar. Saya cuma di rumah, ya kemudian Pak Arifin datang. Saya tahu 15 Mei tahun 1980. Hari pernikahan dia. Anniversary dia. Pada waktu itu dia tantang saya. Dan saya disuruh ngaku Yesus. Karena dia koko, dipaksa-paksa. Ya wis lah. Ya, ini bertobatnya kepaksa, saudara. Tapi dengar baik-baik. Saya cuma ngomong sama Tuhan. Kalau benar engkau ini Tuhan. Rubah aku. I know who I am. Pendosa. Tidak bisa lepas dari ikatan ini, ikatan ini, ikatan ini. Saya rokokan itu tiga pak loh di Samsu. Every day. Itu ikatan yang begitu mematikan. Yang saya ngomong impossible saya bisa bertobat. Saya ngomong kalau engkau Tuhan ciptakan aku yang baru. And you know what? Pada waktu itu dipimpin Pak Arifin biasa terima Yesus. Bagaimana saudara terima Yesus. Aku buka hatiku terima engkau sebagai Tuhan. Tidak ada apa-apa saudara. Tidak ada sign apa-apa. Internet tidak jatuh. Kucing tidak meong. Semua tidak ada apa-apa. It's just biasa. Benar-benar biasa. Dia keluar dia ngomong. This is my glorious day. Anniversary lu datang ke Tuhan. Ya, thank you. Aku ngomong belum tentu ini. Ya, dalam hati ya sudahlah. Mulai besoknya, saudara, saya diajak ngusiri setan. Saudara. Saya ini kan belum bertobat sebenarnya. Ya, dibawa ke keluarga Wismilak itu yang kerasukan setan. Aduh, Pak Arifin itu kalau ngajar saya, saudara. Dadakan semuanya. Ya, saya yang bagian nyetir. Dia benci kalau nyetir. Dia tidak enak lah kalau nyetir. Saya nyetir ke keluarga itu. Wah, hostnya, keluarganya sudah panik semuanya. Kata, itu Pak Arifin, itu Pak Arifin. Pak Arifin modelnya cuma satu gitar. Ya. Gimana? Oh ya, kita lihat. Jungkir balik. Saudara. Ya, kesetanan kayak jaran kepang. Masuk ke kamarnya dia. Ayo kita kejar. Wah. Masuk di ruangan itu Pak Arifin nyanyi. Dalam nama Yesus. Wah, gak karuan. Saya cuma di balik dia. Ngomong, waduh hebat banget ini nama Yesus. Wah, ngusir. Tiba-tiba dia berhenti. Ini belum hilang loh setannya. Dia keluar, dia ngomong, Han kamu sendiri di sini bentar. Dikunci lagi pintunya dari luar. Gila saya pikir mati saya. Ya, mau enggak mau imanku sudah tidak punya iman ini belum. Takut. Dalam nama Yesus tak tiru apa saja yang dia ngomong. Setannya keluar loh saudara. Dia masuk lagi lama saudara. Kira-kira 20 menitan baru masuk lagi. Saya pikir lu kemana sih? Kenapa ini dikunci? Masuk dia sambil senyum. How? Ya, dia kepingin lihat saudara. Siapa yang keluar? Setannya yang keluar atau saya yang keluar dari sana? Aduh saudara, kalau saya dididik sama Pak Arifin nih, gila banget lah. Ya, kayak semacam ini dia ngadakan seminar begitu hari ini. Dia ngomong tiba-tiba pulang, aku posingan, kamu yang gantiin. Hah? Lu yang bener aja, nggak siap apa-apa, lu yang gantiin. Siap, dulu belum ada zamannya siap saudara. Ya. Saya gantiin begitu. Aduh saudara, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Nama Yesus tidak bisa dibuat mainan. It's so powerful. Tuhan ajar saya satu lagi. Saya bakar jimatnya keluarga ini. Siapa yang pernah lihat patung Kuan Im? Tolong angkat. Ya. Kan biasa tuh. Biasanya gini, ya senyum. Ini Kuan Imnya kelesetan, saudara. Tahu ya? Ya. Aduh, saudara, saya pikir ini berapa juta ya? Kurang ngajar banget. Ya, saya mau bakar, saya mau kepruk itu, saudara. Masih ada ya suara ini. Sayang loh ini dikepruk. Mahal loh ini. Sudah, pokoknya saya kepruk. Saudara tahu jam 3 pagi. Jam 3 pagi di kamar saya sedang tidur. Kaki saya itu tiba-tiba bisa goyang begini. Uncontrollable. Saudara. Di sini saya kontrol, di bawah enggak bisa kontrol. Mau jerit kemana saudara? Saya tengking sendiri, 15 menit. Saya bisa kontrol lagi kaki saya. Saudara saya ngalami kayak gitu-gitu. Saya ngomong the
The name of Jesus is so powerful. Makanya sampai detik ini, kalau ada sakit-sakit segala macam, saya tengking dalam nama Yesus. Mantasan saya diajar juga tuh. Saya tidak bisa maksakan iman itu kepada orang lain. Itu pun kalau istrimu, saudara tidak bisa paksakan. Jadi seperti aku nih. Jahat. They never experience like that. I experience it. Kita harus ngerti orang lain. Jadi saya mau ngomong kepada saudara begini. Percaya nama Yesus. No matter what, Tuhan akan jawab permasalahan saudara. Thank you for the question ini. Waduh, tidak tahu kemana-mana nih jawabannya. I hope I answer your prayer. I answer your question. Yang lain? Ada yang lain? Oke. Sebenarnya saya nggak mau bertanya sih Pak, tapi cuma mau Komentar. enggak. Mau khotbah? Silakan. Karena mungkin di sini juga ada pasangan muda dan saya kebetulan juga mau menikah. Oh, mau menikah ya. Saya cuma minta kalau orang Jawa bilang wejangannya. Ya. Seperti yang tadi Ci Desi juga bilang, saya kurang lebih walaupun 3 tahun punya hubungan tapi long distance. Jadi kalau dibilang untuk mengenal pasangan mungkin saya nggak bisa bilang 100% saya mengenal dirinya. Tapi dengan pengalaman Bapak selama pernikahan 36 tahun, apa yang harus kita aware dan harus kita tingkatkan ketika kita mau memasuki pernikahan ataupun dalam usia pernikahan muda, Pak? Oke. Mungkin saya jawab ini ya. Buang semua ekspektasi, saudara. Karena ekspektasi itu sangat membunuh. Ya. Jadi ekspektasi itu, saudara punya wanita idaman di sini. Oh, aku bakal nikah kayak gini, kayak gini. Itu buang semua. Anda mulai dari scratch. Aku mau bangun enggak rumah tangga ini? Ya, pasti ada hal-hal yang mengejutkan Anda, yang tidak sesuai dengan kok dulunya tidak kayak gini ya, gitu loh. Tapi jelas sekali kalau Anda mau benar-benar punya niat ya dan tahu dari Tuhan bahwa ini adalah wanita yang terbaik untuk saudara bisa bersama-sama sehingga saudara bisa fit together. Itu saudara harus berani bangun dan mati untuk diri sendiri. Please. Mati untuk diri sendiri. Karena kemauan kita ini kadang-kadang berlainan dengan kemauan pasangan kita. Saya harapkan pasangan Anda juga bisa mengerti seperti itu. Jadi ada simfoni begini dua-duanya. Long distance memang berat tapi memungkinkan. Ya, memungkinkan sekali untuk tetap saudara mengalami heaven on earth. Ya, memungkinkan sekali. I don't know how you build it, tapi ya cobalah ya, tadi yang saya sharing itu coba diperhatikan lagi, minta kepada multimedia di sini untuk dilihat lagi, harvest minded, ya selalu berpikiran positif, ya investment dalam partner kita, ya mengerti, mengasihi, melayani. Sampai setua ini pun saya tetap melayani istri saya. I do my best. Saya melayani banyak jemaat juga, terpisah-pisah sebenarnya ya kasih. Tapi saya yakin percaya istri saya itu yang akan ditanya pada waktu saya nanti ke sana. What did you do with her? Bukan kepada jemaat. What did you do with her? Sebab kita bisa, sekali lagi, kita bisa baik kepada semua orang. Tapi tidak indifferent terhadap istri kita ataupun suami kita. Be careful itu. Ya, memang ini terlalu berat untuk Anda yang belum menikah. Ya, jangan putus asa. Marriage is wonderful. Be blessed kalau sudah marriage, ya. Oke, umurmu jauh lebih panjang lah daripada single, ya. Oke. Ya silakan. Lagi, Pak. Ini banyak pertanyaan, ini perlu konseling ini, Bu Asem. Iya, konseling perlu. Ini pengalaman pribadi saya, tapi kiranya Bapak bisa ngasih masukan. Jadi ketika kita lagi ada kesalahan paham gitu, maksudnya pendapat, ada satu kalimat yang dibilang, abang saya butuh waktu. Apa? Saya butuh waktu. Oh, butuh waktu. Ketika itu ada masalah terus
saya butuh waktu, kasih saya waktu, nanti dengan sendiri saya akan balik lagi gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pria, Pak? Saya butuh waktu. Ya. Jadi berarti begini, dia membutuhkan time frame ya, untuk memproses apa yang sedang konflik dalam pikirannya. Ya, pihak dari Anda ya jangan memaksa untuk menjawabnya hari itu. Ya. Ya memang ada satu kebenaran begini, kalau saudara terima teks ya dari teman saudara, sahabat saudara, itu jangka waktu saudara membalas yang paling efisien itu adalah 8 menit. Saya pelajari itu, statistik. Kalau saudara melewati 8 menit itu, yang terima message ini agak ada indikasi gini, ini enggak merhatiin aku ini. Ya. 8 minutes. Kalau 8 minutes, dalam 8 minutes itu saudara bisa jawab. Itu rasanya orang yang bertanya kepada saudara, orang yang ngirim teks kepada saudara itu rasanya diperhatikan. Ya. Jadi saya harap itu juga bukan 8 minutes ini bukan suatu standar untuk saudara katakan tak beri 8 minutes loh ya untuk memproses ya. Ya, butuh waktu 8 menit. Enggak. Ya. Kadang-kadang dia butuh untuk memerangi dirinya sendiri. Ya, itu butuh kedewasaan dari seorang pria. Ya. Jadi saya harap saudara biasakan itu karena di dalam marriage itu pasti ada kayak gitu-gitu. Apalagi kalau dia mulai diem. Ya, itu enggak ngomong loh. I need time tapi enggak ngomong, mulai diem. Mulai enggak masakin saudara. Ya mulai apa lakukan apa saja. Lah itu juga saudara harus paham sebagai pasangan hidup. Ya. Ya jangan dibiarin juga terlalu lama, biarin nanti hubungan sudah beda lagi. Itu penting-pentingnya kita main waktu. Ya. Saya harapkan ini menolong. Ada Pak Sem? Boleh mungkin ditambahkan, kalau butuh waktu tergantung daripada case-nya. Kenapa? Karena tidak semua case harus diselesaikan instantly. Jadi sometimes kita memberikan privilege atau waktu kepada seseorang untuk menyelesaikan konflik internsnya, untuk meresolve apa problemnya, mengunderstanding dirinya sendiri. Jadi tapi juga kita harus berikan kepada dia, tanya berapa lama kamu perlu. Jadi jangan sampai selamanya nggak dijawab gitu loh. Jadi kita harus menghargai privilege orang itu untuk memproses kejadian yang dia tidak harapkan terjadi. Itu mungkin merupakan shock buat dia. Dia perlu untuk membuat satu memenangkan diri sendiri, dia baru bisa menjawab. Nah, sometimes kita cowok terganggu dengan harga diri kita. Masa gitu aja musuh-musuh. Nah, jadi saya mesti kasih garis bawah di sini, tidak semua problem kita bisa solve instantly. Tolong ini digaris bawahi. Sehingga kadang-kadang ada yang bisa selesai dalam waktu singkat, tapi ada juga yang perlu waktu yang lama untuk supaya bisa diselesaikan. Dan jangan mencoba untuk memaksa. Kamu harus segera jawab, kamu harus segera jawab. Nah, itu menunjukkan keegoisan kita, ketidakdewasaan kita, dan ketidakpercayaan kita untuk supaya pasangan kita untuk bisa memproses emosinya. Itu jawaban saya. Tadi pada waktu Pak Sam ngomong itu, saya kok mikir gini ya, jangan ditanya, butuh berapa waktu kamu? Ya. Tanya aja gini, ada apa sih sebenarnya? Ya, kalau dia bisa jawab, itu jauh lebih Anda bisa mengerti. Oh ini loh masalahnya, yang dia butuh waktu. Bukan waktunya yang penting sebetulnya. Kasih batas waktu loh ya, kadaluarsamu. Ya besok kalau enggak putus kita. Wah bukan itu. Tapi kenapa kamu butuh waktu? Kamu sedang ngadepin apa? Itu saudara bisa tahu. Ya bisa tanya dengan tender voice ya. Jadi istilahnya bukan maksa, bukan jengkel. Tapi benar-benar saudara kepingin tahu. I just want to understand you. I just want to understand you. Ya. Saya harap itu bisa menolong juga. Ya karena banyak orang yang ya kalau dijawab praise the Lord lah. Tapi kalau dia tetap diam, ya sudah mau diapain.
Tapi bahaya sekali sebenarnya. Kalau ditanya tidak jawab, ya itu ada sesuatu lah sebenarnya. Ya, yang berat yang dia tidak mau sharing. Nah kalau kita jadi istri, suami istri, ya harus sharing semuanya dong. Mau jengkel-jengkelan, sifatmu kayak gitu ya sudah diterima aja. Ya, mau diapain mau namanya itu. Mungkin kita koreksi diri sendiri. Ya. I think this is help ya. Oke. Ada yang lain sebelum kita masuk? Yes, akhirnya angkat tangan juga. Dari tadi dia senggol kiri kanan kepingin tanya tapi tidak berani tanya. Oke. Perlu direkam ini ya. Jangan dilaporin ya. Rahasia. Kalau punya pasangan maha tahu gimana ya Pak? Jadi kalau ada masalah karena semuanya bisa dijawab, akhirnya kitanya juga males Nah itu dia. menjawab. Iya. Jadi gimana ya? Ya memang. Dibiarin atau ya pasti selama ini sih dibiarin ya. Ya agak enggak, cuma kadang sampai jadinya jadi males. Ya. Males argue aja, jadi yang kayak ya wes lah gitu. Nah itu bahaya loh. Di dalam Itu bahaya. gemeng, gitu. Dongkol loh. Itu tipe pria yang fixer. Dia tahu semua jawaban. Ya, how to fix everything. Jadi sebelum Anda bertanya sebetulnya sampai intinya dia sudah menjawab duluan. Gua lebih tahu lah ini. Ya, jadi istilahnya itu seharusnya dia ketemu dengan yang super maha tahu juga ya. Supaya dia bertobat daripada kemahatauan. Ya, itu masih nunjukin egonya dia. He knows everything. Ya, kita ini makin tua makin, saya sama Pak Sam belakangan ini ngomong, barusan tadi di kafe ngomong. Well, kadang-kadang kita tidak berani deklarasi ya, tiba-tiba kita lihat, wow hasilnya kok berubah. Jadi kita ini bukan maha tahu loh. Yang maha tahu itu cuma Tuhan. Kita harus humble, itu kurang humble saja. Gimana caranya untuk bisa humble? Waduh, aku mesti masuk dalam rumah tanggamu kan gitu. Ya, I don't know. Tapi yang jelas adalah Tuhan, serahkan kepada Tuhan lah. Ya, biar dia nanti kebentur tembok, bukan tembok asli loh ya, istilahnya kecentok apa, kemudian dia kerasa, aku enggak maha tahu ya. Aku enggak maha tahu. Dan akhirnya dia mulai dari scratch lagi untuk belajar. Maha tahu itu repot banget. Maha tahu itu repot banget. Tidak ada yang bisa ngomongin. I'm honestly say, tidak ada yang bisa ngomongin. Saat pendeta-pendetanya sebelum khotbah, aku tahu dia mau khotbah apa. Iya. Ya, Tuhan tidak pernah telat. Ya. Jelas sekali Tuhan tidak pernah telat. Dan His timing is the best. Ya. His timing is the best. Ya itu kekhawatiran kita. Telat nanti. Ya. Setelah aku tuwek, ya, setelah aku kayak gini. No. It's time. Mungkin yang bisa berubah Anda. Jangan kepahitan. Kita biasa gini, ayo. Kasih proyek yang baru. Gimana aku caranya tetap happy, ya tetap tidak dongkol kalau dia itu belum tahu permasalahannya tapi dia sudah maha tahu semuanya. How you solve that problem? Anda yang berubah, bukan dia yang berubah. Anda yang berubah supaya Anda bisa enjoy, tidak mulai diem, tidak mulai keluh. Yang tadi saya ngomong itu komunikasi itu mulai putus semuanya. Ngapain gua ngomong sama dia? Malah Anda lebih curhat kepada Facebook, sosial, kepada tetangga, best friend, pendeta Anda. Ya, itu lebih tahu daripada suamimu sendiri apa yang ada di dalam hatimu. Yuk, try something new. Minta Tuhan, gimana aku caranya nge-handle suami kayak gini ya? Ya, how can I enjoy it in this situation? Anda belum enjoy, sebab Anda dongkol sih. Saya tak lihat istriku kayak gitu entar. Berusaha untuk nginget dulu. Pasti ada lah. Suami istri itu pasti ada lah. Sebentar. Ini pertanyaan lain dah, nanti tak jawab.
Ya kayak itu tadi saya pernah saksikan ya. Kalau saya nyetir itu dia selalu bikin komen. Ya ke kiri, ke kanan. Ini hati-hati, hati-hati. Dongkol loh aku. Dongkol banget loh. Oh, gitu ya. Kadang-kadang saya pikir gitu ya, diam aja. Mau apa? Kita sudah sebelum nikah tuh, waduh banyak bertengkarnya. Setelah nikah kita kurangi semuanya. Setelah punya cucu ya sudahlah pertengkaran. Bodoh banget kalau kita masih bertengkar kayak gitu. Ya, anggap aja melody of love. Ya, kalau dia ngomong gitu ya sudah lagu kayak gua congok banget gak ngerti apa-apalah. Ya ini keliru, bakal ke rumah sendiri aja keliru kalau ndak niru. Ya ada GPS lu padahal masih diomongin. Dia kadang-kadang lebih pinter daripada GPS. Lu mesti ngambil sana. Ya, padahal GPS-nya ngomong pergi sana. Waduh, sudahlah. Saudara, kadang-kadang saya punya story sendiri yang saya ngomong I enjoy life with her. Ya, jadi fine. Tapi jangan sampai putus. Jangan sampai ini menjadikan satu batu yang dibuang begitu saja istilahnya. Wah sudahlah. Hopeless with this man. No. Hope itu selalu ada. Tapi Anda mesti temukan ciri khas gimana caranya Anda enjoy. Dan tidak menjadikan yang kecil ini menjadi besar dalam rumah tangga. Ya. Mestinya lebih detail lagi supaya saya lebih tahu lagi. Ya. Kalau misalnya ada istilahnya itu choose your battle. That is so true. Choose your battle. Jadi Anda pikir apa ini? Buang tenaga aja. Lewat air. Buang tenaga berperang sama istri ini ya. Jadi simpen tenaga. Tapi bukan berarti Anda ignore dia. Itu neglect bisa. Lama-lama kasihmu beda. Terus ada seseorang yang kelihatannya, aduh, Cik kok masih muda ya Cik ya. Terus dengerin suara ibu, si loko. Ya, kemudian ada yang dengerin Anda, kemudian, ya, waduh, makin suami kelihatan jelek. Hati-hati loh. Iblis tahu loh dalam hal ini. Ini bicara kelepasan, yes, oke lah. Ada yang lain? Finally. Loh, ada banyak. Ya oke. Nanti ada 2 pertanyaan. Saya mau tanya lagi. Ini kan kita bicara setelah merit. Ya. Tapi saya mau tanya sebelum merit. Balik ke bagaimana memilih pasangan. Apakah kalau sifat kita berdua berbeda itu apakah itu karena dulu ada anggapan begini. Katanya cewek dan cowok saling melengkapi gitu ya. Terus jadi kalau sifatnya berbeda 180 derajat katanya nggak apa-apa gitu. Karena mereka kan kamu saling melengkapi. Apakah itu benar pendapat itu? Apakah tapi kan Tuhan bilang cari pasangan itu yang sepadan. Nah, arti sepadan itu apakah semuanya, misalnya background family, pendidikan, terus apalagi kayak ada istilah saya lupa istilah Jawa. Jadi tanya double ya. Apakah begitu yang General ya, kita suami istri selalu berbeda. General. Ya, jadi sifat kita tuh memang berbeda. Tapi justru oleh karena the grace of God, kita ini dibuat fit together. Nah ini proses 2 menjadi 1 inilah yang saudara harus benar-benar banyak mengerti tentang pasangan, tentang pernikahan. Ya, kadang-kadang kita sepertinya itu memberi grace kepada pasangan kita itu sampai kita ngomong begini, kita tidak ada limit lagi untuk mereka. Ya, kalau grace masih ada limitnya berarti itu bukan grace. Kalau grace itu tidak ada limit sebenarnya untuk pasangan kita. Jadi proses Anda dan saya mau cerita ini aja dah. Kok ingat ya? Suatu saat saya bangun ketika baru nikah. Saya lihat saudara, odol, toothpaste. Ya. Toothpaste itu saya kayak becak ketabrak truk gitu loh saudara. Yang modelnya itu, aduh, saya pikir ini gimana sih?
Ya, saya benerin lagi. Itu sifat kayak gitu, enggak pernah berubah sampai detik ini. Jadi pagi-pagi itu sudah dikilik-kilik saudara untuk ilfil. Ya begitu lihat odol dia, aduh saudara. Ya ini odol yang saya harus bersih. Loh kalau 3 hari, 3 bulan gitu masih tahan kali. Kalau sudah puluhan tahun saudara. Kadang-kadang mikir, mencet odol aja kok mesti diomongin. Tapi saya punya cara pada waktu itu. Saya katakan aku lihat odolmu, hatiku terusik. Ya sudahlah aku beli odol sendiri. Jadi ketika saya lihat odol dia yang kayak becak ketemu truk itu saudara. Saya lihat odol saya yang mulus. Tenang hati saya. Jadi saya pikir saya solve the problem itu begitu. Sifat itu kalaupun saudara ngomong ini yang paling fit ya sebelum pacaran ya. Ini yang paling cocok. Pasti ada bedanya. Sebab di sanalah seninya pernikahan. Saya sama istri itu kayak bumi dan langit. Nah. Semuanya, pendidikannya, keluarga. Dia keluarga Belanda, saya keluarga Chinese saudara. Ya, Toto lagi. Ya, kemudian pendidikannya. Dulu ekonominya juga berubah sekali saudara. Dia itu sekretaris daripada Kalista Alba, Honda, dealer Honda yang paling besar di Indonesia, di Surabaya saudara. Di mana dikatakan kalau dia gajian itu saudara dia bawa kresek gitu. Begitu banyaknya duitnya saudara. Kalau makan di restoran dia yang traktir, kalau makan di pinggir jalan saya yang traktir saudara. Ya karena beda semuanya beda. Tapi kenapa Tuhan bisa tempatkan kita berdua di sana? Karena kita saling proses. Yang sana dikurangi. Ya, pada waktu di Amerika itu saudara, saya mesti cerita banyak nih. Aduh kasihan nanti waktunya. Ya, ini saudara, di Amerika itu saya dinaikkan sama Tuhan tanpa dia harus turun. Jadi posisi kalau boleh saya katakan gambarkan. Pada waktu saya menikah istri saya itu di atas daripada saya. Posisi semuanya status itu di atas. Tapi pada waktu saya ke Amerika, sudah pada waktu saya sekolah itu, pelan-pelan ini dinaikkan tanpa harus menurunkan istri saya. Kalau menurunkan istri saya kan tidak adil Tuhan. Tapi saya yang diangkat menjadi sama. Bahkan sekarang dia bisa tunduk, dia bisa respect kepada saya. Itu penting banget untuk kita sadari bahwa Tuhan itu melakukan proses to become one itu paling berat dalam hati, dalam perjalanan hidup saya. Ya, sampai detik ini pun masih, kadang-kadang saya pikir wanita ini memang makhluk yang paling misterius. Ya, sudah nikah 36 tahun pun saya tidak ngerti, benar-benar tidak ngerti 100% siapa dia. Kadang-kadang ada kejutan baru juga. Ya, yang saya pikir, wow, saya tidak pernah lihat. Tapi kadang-kadang menyinggung hati saya, menyayat hati saya, tapi kita dikerjain sedang proses untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Tidak ada satu pun yang sini seperti Kristus kalau tidak diproses sama Tuhan. Makanya kalau boleh saya katakan jangan takut, sebelum menikah itu jangan takut mengenai perbedaan sifat. Tapi takutlah kalau orang ini sudah menggunakan kekerasan. It's very dangerous. Ya, suka bohong, menggunakan kekerasan, itu saudara akan temukan. Kalau saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan. Nah, Anda tinggal mau bayar harganya. Saya baru dapatkan kesaksian dari Pak Sam dan Ibu Lydia. Ada orang yang berani bayar harga. Lihat loh suaminya model kayak gitu. Berani bayar harga. Dan sekarang mulai berubah. Sekarang sudah puluhan tahun ini. Ya, 10 tahun ya kira-kira. Ya, sudah mulai berubah. Kenapa? Ada seseorang yang punya faith. Nah itu saya tidak bisa jawab. Itu case tertentu. Jangan niru-niru. Wah kayak gitu bisa mungkin. Belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Kita berani ngomong, aku berani bayar harga. Tapi dalam hatimu kamu tidak berani. Cuma di sini aja dengarkan kesaksian. Oh si A itu berani bayar harga. Belum tentu. You have to be open kepada Tuhan. Supaya saudara itu bisa masuk dalam pernikahan yang benar. Tidak semuanya langgeng, tidak semuanya itu smooth, ya full of roses. Tidak semuanya itu warnanya merah. Semuanya akan bisa berganti. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, trust me, it's wonderful. Yang pahit pun seperti madu. Ya, firman Tuhan katakan. The last one, please. Terima kasih Pak Ani. Saya ada 2 pertanyaan. Wah. Sorry, minta jawaban yang
saya harus behave selama pacaran atau apa adanya setelah menikah. Soalnya jujur, waktu pacaran aja kita jujur, maaf ya Pak, aneh mau kentutnya kita mau nahan, gitu kan. Jadi, True. Ya, nah saya minta pendapat Pak Hani, apakah tetap kita pertahankan sikap kita setelah 26 ini Pak? Gitu Pak Hani. Dan satu lagi yang saya tertarik dari Pak Hani bilang, untuk menjawab teks maksimal 8 menit itu saya butuh untuk penjelasan lebih lanjut dari mana Pak? Itu aja Pak Hani. Gini ya, menikah itu bukan berarti kita akan menjadi tidak ada tata krama. Ya, saya pernah lihat ada istri yang memanggil suaminya Indut. Ya, itu kan tidak sopan. Kita ini harus menjunjung pasangan hidup kita. Ya, bukan karena topeng. No. Karena benar-benar dalam hati kita respect, ini the gift of God. Ya, jadi saya harap tata krama kita tidak akan pernah berubah, makin bermutu pada waktu kita menikah. Nah, mengenai kentut itu terserah pasangan saudara protes enggak kalau saudara kentut. Kalau protes ya mbok ya lari sebentar sana ya, apa kemana gitu. Itu urusan Anda lah perkara kentut. Nah, perkara 8 menit itu saudara. Jujur aja ya, kalau saya teks orang, dia enggak balas, apalagi kalau besoknya baru balas, 2 hari balas. Saya sudah males lah baca teksnya. Betul enggak? Ya, pasti orang ngomong gak perhatian ini orang. Padahal dia punya kesibukan lain mungkin. Teks kita masuk lah, pokoknya kemana-mana. Tapi 8 menit itu saya dapatkan kesaksian begini. Sebetulnya dari sosial media sih. Saya dapatkan gini, ada seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan dari sahabat. Dia mungkin satu-satunya sahabat yang bisa nolong. Dia teks. Ya, dia teks. Tidak dijawab. Tidak dijawab. Kemudian orang ini saudara, orang ini menjawabnya setelah kira-kira setengah jam begitu. Nah ini sudah emosi, semua pertanyaan itu sudah reda. Pada waktu dijawab itu rasanya I don't need you anymore. 8 minutes itu sangat penting sekali, terutama untuk hamba-hamba Tuhan. Untuk membalas sesuatu. 8 minutes itu kita tidak tahu orang ini mau terjunkan. Ini sahabat saya. I don't know time-nya. Sahabat saya ini adalah seseorang yang sangat jaya sekali pada waktu iPhone belum muncul di dunia ini. Pada waktu semuanya pakai BlackBerry, yang pakai pencetan itu. Dia perusahaan yang membangun pencetan itu di Singapura. Gajinya fantastik. Ya, dia ini sangat diberkati sekali dengan perusahaan itu. Kemudian suatu saat dia ini anak pendeta juga. Dia ngadakan seminar seperti ini. Saudara tahu pendeta-pendeta dari luar negeri datang ya, dari Myanmar, dari Laos, dari mana datang. Diberikan hotel semua. Saudara tahu, I was so shocked ketika kami mau berpisah, dia kasih 1 amplop semua. Saya tidak pernah umur-umur ke seminar selalu keluar duit. Ini ke seminar dikasih duit $1.000. $1.000 every person. Itu orang model kayak gitu, saudara. Karena begitu memberinya. Break itu memberinya itu sampai dia itu jayanya luar biasa. Akhirnya dia tergoda dengan gunung emas di Vietnam. Dia beli gunung emas Danang di kota Danang. Saya tidak pernah ke sana, tapi saya tahu nama ini, Danang. Dia ketipu dengan mafia emas di sana. Habis, ludes semuanya. Melarat. Suatu saat, saya buka aja. Dia sampai main loto. Dia sampai main loto di Singapura. And funny things like that. Pada waktu dia lupa nombok loto, keluar nomornya. Dia sampai ngomong, God, how you do this, man? Dia mau terjun, dia mau bunuh diri saat itu, terjun. Dan dia teks saya sahabat dekatnya dia pada waktu di Amerika. Ya,
Pada waktu dia teks saya langsung jawab sama dia. I don't know how to solve your problem. Namanya Philip. Phil, I don't know. But I trust you. No matter what. Orang benar itu jatuh 7 kali. Ke-8 dia akan tetap bangkit. Please understand your situation and understand your children. Please. Pada waktu itu dia enggak jadi, Pak. Dia enggak jadi terjunkan diri. Dia ngomong ketemu sama saya, aku mau terjunkan diri kalau kamu enggak jawab message itu. Dan saya jawab segera, Pak. Saya percaya itu 88 menit. Saya temukan ini di artikel, Pak, 8 minutes itu. Ya, jadi saya enggak tahu kenapa orang ini ngomong 8 minutes, tapi seharusnya kita jawab segera. Ya, apapun kita enggak tahu posisi orang itu mau tanya apa. Ya kalau hai segala macam ya ignore saja, itu hoax itu ya. Kalau apalagi yang model yang aneh-aneh yang menggoda saudara, puas deleten aja. Tapi ini yang benar-benar dari sahabat Anda. You have no idea posisi mereka ada di mana. Itu sahabat saya. Saya pernah ada ngomong gini, waduh kok untung lu kita nih bales message-nya dia. Dia ngomong sama saya, kita kan enggak tahu Pak, kita kan cuma bales message gitu aja. Kita anggap enggak ada apa-apanya, padahal itu efeknya sangat luar biasa untuk dia. Dia langsung ingat, iya anakku. Kadang-kadang permasalahan itu membutakan kita, sehingga kita ini kelihatannya gunung semuanya. Ya, oke, thank you. Makasih Pak. Wih, ya, yang lain?